Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas akuntansi syariah 4B. Di sini kami akan menampilkan video presentasi mengenai sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Sebelum kita ke video pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Berlian Larasati, NIM 195221081. Saya Rizky Ayu Astuti, NIM 19522164. Saya Jessica Tersiana Handayani, NIM 195221072. Baiklah, kita mulai presentasi ini dengan pembahasan materi yang pertama, yaitu sistem penentuan biaya. Dalam sistem penentuan biaya, proses akumulasi biaya untuk setiap unit produk dipengaruhi oleh waktu pembebanan biaya-biaya tersebut. Pembebanan biaya untuk masing-masing unit produk dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu yang pertama, sistem biaya yang sesungguhnya atau biaya historis. Sistem biaya yang sesungguhnya adalah sistem perhitungan biaya yang mana biaya dibebankan pada produk saat biaya tersebut telah terjadi atau biaya yang sesungguhnya telah dimanfaatkan. Penyajian laporan biaya historis dilakukan setelah seluruh aktivitas operasional selesai atau dilakukan pada akhir periode akuntansi. Tujuan dari sistem biaya ini adalah untuk menentukan biaya atas produk atau jasa secara tepat dan akurat. Yang kedua, ada sistem biaya yang ditentukan di muka atau biaya standar. Sistem biaya yang ditentukan di muka adalah sistem perhitungan biaya yang mana biaya dibebankan pada produk sebelum proses produksi atau aktivitas jasa dimulai. Sistem perhitungan biaya yang ditentukan di muka dapat dijadikan standar biaya melalui penentuan besarnya tarif dari standar harga dan standar kuantitas. Di sisi lain, biaya sesungguhnya juga dilakukan pencatatan, sehingga apabila terjadi selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang ditentukan di muka, maka dapat dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih tersebut. Penentuan biaya digunakan manajemen sebagai perencanaan dan pengendalian biaya. Materi selanjutnya adalah pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah bagaimana memperhitungkan biaya pada objek biaya atau produk untuk tujuan tertentu. Perhitungan biaya atau produk dapat dilakukan dengan cara menyertakan seluruh unsur biaya produksi atau hanya biaya yang bersifat variabel saja. Berikut saya akan menyampaikan pembahasan biaya produksi pada masing-masing produk. Yang pertama adalah metode perhitungan biaya dengan penyerapan penuh. Metode perhitungan biaya dengan penyerapan penuh adalah metode penentuan biaya produksi atas produk dengan memperhitungkan seluruh unsur biaya. Unsur-unsur biaya tersebut antara lain: yang pertama, biaya bahan langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik tetap, di mana biaya tersebut akan tetap melekat sebagai biaya pada persediaan produk yang belum terjual dan tetap dianggap sebagai beban pokok penjualan manakala produk tersebut terjual. Metode perhitungan biaya dengan penyerapan penuh pada umumnya digunakan bagi kepentingan pihak eksternal. Yang kedua adalah metode perhitungan biaya variabel.
Metode perhitungan biaya variabel adalah metode penentuan biaya produksi atas produk hanya dengan memperhitungkan unsur biaya yang bersifat variabel saja. Unsur-unsur biaya tersebut antara lain: yang pertama, biaya bahan langsung; yang kedua, biaya tenaga kerja langsung; dan yang terakhir, biaya overhead pabrik variabel. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik tetap diperlukan sebagai biaya periodik. Metode perhitungan biaya variabel ini pada umumnya digunakan untuk keperluan pihak internal atau manajemen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Rizky Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akumulasi biaya produksi dan proses produksi. Sebelum kita masuk ke akumulasi biaya produksi, di sini sebenarnya tujuan perhitungan biaya itu untuk apa sih? Jadi, tujuan perhitungan biaya yaitu untuk menentukan biaya dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Maka dari itu, akumulasi biaya sangat dipengaruhi oleh cara perusahaan dalam melakukan aktivitas produksi. Di sini terdapat sistem yang digunakan dalam akumulasi biaya. Yang pertama yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Sistem perhitungan ini menggunakan metode akumulasi biaya yang didasarkan pada setiap pesanan pelanggan dan pesanan yang memuat sistem partai, sehingga fokus penelusuran ada pada pesanan pelanggan dan pesanan yang bersifat partai tersebut. Dalam perhitungan ini juga terdapat kartu atau buku pesanan yang merupakan catatan yang terinci yang berisikan elemen-elemen biaya yang dikeluarkan pada proses produksi, yang pada nantinya dapat digunakan sebagai buku pembantu untuk setiap pesanan dan catatan pendukung untuk akun barang dalam proses. Kemudian, sistem yang kedua yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Sistem perhitungan ini menggunakan metode akumulasi biaya yang didasarkan pada satuan waktu untuk setiap departemen, sehingga fokus penelusuran biaya ada pada masing-masing departemen tersebut. Sistem perhitungan ini dapat diterapkan pada perusahaan dengan proses produksi yang bersifat massal, kontinu, homogen, dan standar. Kemudian, sistem perhitungan yang terakhir yaitu sistem perhitungan backflow costing. Dalam sistem perhitungan ini menggunakan metode akumulasi biaya dengan memperhitungkan biaya-biaya dari akhir proses dengan menggunakan informasi akuntansi yang tersedia di akhir proses atau setelah proses produksi dinyatakan telah selesai atau juga sering disebut pada akhir periode. Jadi, tujuan dari sistem ini yaitu untuk mengurangi atau menyederhanakan jumlah kejadian yang diakui dan dicatat dalam sistem akuntansi, sehingga menggunakan waktu pemrosesan data akuntansi secara signifikan. Nah, itulah mengenai akumulasi biaya produksi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi. Siklus produksi di sebuah perusahaan manufaktur dimulai dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian, produk jadi tersebut disimpan dan akhirnya nanti didistribusikan. Proses ini melibatkan dua departemen. Yang pertama yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Nah, proses produksi ini dapat dilakukan dengan dua cara,
Yang pertama yaitu 1 tahapan proses produksi. Proses produksi mengolah bahan baku menjadi produk jadi, kemudian melalui 1 departemen produksi atau 1 tahapan proses produksi saja, yang mana departemen produksi ini dibantu oleh departemen jasa. Kemudian proses yang kedua yaitu melalui beberapa tahapan proses produksi. Jadi, proses produksi mengolah bahan baku menjadi produk jadi melalui beberapa departemen produksi atau beberapa tahapan proses produksi, yang mana departemen produksi ini dibantu oleh beberapa departemen jasa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Seperti yang sudah teman-teman lihat di slide, terdapat gambar atau skema mengenai aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Nah, aliran biaya dalam perusahaan manufaktur ini diawali dengan adanya kas dan utang usaha yang kemudian digunakan untuk membayar biaya manufaktur lain seperti tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, dan digunakan untuk membeli bahan baku. Nah, bahan baku ini akan disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku. Kemudian persediaan bahan baku ini akan diminta untuk diproses dalam bentuk barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini terdapat 3 biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Di mana biaya-biaya tersebut akan dipindahkan ke persediaan barang jadi yang akan menghasilkan harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Selain itu, gambar tersebut juga mengilustrasikan tentang asumsi biaya penyerapan penuh atau full absorption cost, di mana semua biaya manufaktur itu tidak memperhatikan atau memperdulikan apakah biaya tersebut itu bersifat tetap atau variabel. Nah, semua biaya manufaktur itu akan mengalir melalui perkiraan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur dapat juga digambarkan dalam akun-akun buku besar perusahaan manufaktur, yaitu persediaan bahan yang terdiri dari bahan baku dan bahan penolong, biaya upah dan gaji, biaya overhead pabrik atau BOP, barang dalam proses atau BDP, persediaan barang jadi, dan yang terakhir ada beban pokok penjualan. Selanjutnya, pencatatan jurnal pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku dan bahan penolong. Pencatatan yang pertama adalah pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jurnalnya, persediaan bahan baku debit, persediaan bahan penolong debit, kas atau utang usaha kredit, di mana kas itu untuk pembelian tunai dan utang usaha itu untuk pembelian kredit. Jurnal yang kedua mengenai pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Jurnalnya untuk pemakaian bahan baku yang didebet adalah barang dalam proses bahan baku dan yang dikredit adalah persediaan bahan baku. Kemudian untuk pemakaian bahan penolong yang didebet adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya dan yang dikredit adalah persediaan bahan penolong. Kemudian, untuk jurnal yang ketiga mengenai pencatatan pelunasan pembelian kredit ke pemasok. Teman-teman pasti sudah tahu untuk jurnalnya seperti apa. Jadi, jurnalnya itu debit utang usaha dan yang dikredit adalah kas, seperti jurnal-jurnal biasanya. Pencatatan jurnal untuk biaya upah dan gaji. Untuk pencatatan perhitungan upah dan gaji, yang didebet adalah beban upah dan gaji, dan yang dikredit adalah utang upah dan gaji, dan utang PPh karyawan pasal 21. Kemudian, untuk pencatatan pembebanan atau pemakaian tenaga kerja. Untuk debitnya, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban bagian administrasi dan umum, beban bagian pemasaran, dan yang dikredit adalah beban upah dan gaji. Kemudian untuk pencatatan pembayaran upah dan gaji dan penyetoran PPh ke kantor pajak, itu jurnalnya adalah utang upah dan gaji debit, utang PPh karyawan pasal 21 debit, dan kas dikredit.
pencatatan jurnal untuk biaya overhead pabrik. Untuk mencatat biaya overhead pabrik dibebankan, jurnalnya adalah beban dalam proses biaya overhead pabrik ada di debit dan biaya overhead pabrik dibebankan ada di kredit. Kemudian untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya, jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya ada di debit dan macam-macam akun yang dikreditkan itu ada di kredit. Macam-macam akun tersebut seperti akumulasi penyusutan mesin pabrik, biaya listrik pabrik, biaya asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk menutup biaya overhead pabrik dibebankan, itu jurnalnya adalah biaya overhead pabrik dibebankan debit dan biaya overhead pabrik sesungguhnya itu ada di kredit. Kemudian, untuk mencatat selisih BOP jika rugi, itu biasanya biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih besar dari biaya overhead pabrik dibebankan. Jurnalnya adalah selisih biaya overhead pabrik ada di debit dan yang dikredit adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian untuk mencatat selisih BOP laba, itu jika biaya overhead pabrik sesungguhnya itu lebih kecil dari biaya overhead pabrik dibebankan. Jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya ada di debit dan selisih biaya overhead pabrik itu ada di kredit. Kemudian untuk menutup selisih biaya overhead pabrik jika rugi, itu jurnalnya adalah harga pokok penjualan itu debit dan yang dikredit adalah selisih biaya overhead pabrik. Kemudian, untuk menutup selisih biaya overhead pabrik jika laba, itu jurnalnya adalah selisih biaya overhead pabrik itu ada di debit dan harga pokok penjualan itu ada di kredit. Kemudian yang keempat, ada pencatatan jurnal untuk penyelesaian proses produksi. Untuk mencatat persediaan barang jadi, jurnalnya adalah persediaan barang jadi ada di debit, kemudian yang dikredit adalah barang dalam proses bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, kemudian barang dalam proses biaya overhead pabrik. Kemudian untuk mencatat barang dalam proses pada akhir periode, itu jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses debit, kemudian yang dikredit adalah barang dalam proses bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Yang terakhir adalah pencatatan untuk penjualan barang jadi. Nah, jurnal yang digunakan untuk penjualan barang jadi ini masih sama dengan transaksi dalam perusahaan dagang. Untuk mencatat penjualan, kita debitkan piutang usaha atau kas, kemudian kita kreditkan penjualan. Kemudian kita debitkan lagi harga pokok penjualan dan kita kreditkan lagi persediaan barang jadi. Untuk pelunasan pelanggan dalam penjualan kredit, kita debitkan kas, kemudian kita kreditkan piutang usaha. Seperti jurnal-jurnal di perusahaan dagang seperti biasanya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini, dari jurnal untuk pembelian bahan baku hingga pelunasan pelanggan ini, saya menggunakan metode pencatatan yaitu metode perpetual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Saya yakin pasti teman-teman semua udah tahu pengertian dari laporan keuangan itu apa. Laporan keuangan pada perusahaan manufaktur itu sebenarnya hampir sama dengan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan manufaktur itu juga terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Cuma letak perbedaannya itu hanya pada penyusunan laporan laba rugi di bagian harga pokok penjualan. Nah, untuk perhitungan harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan di perusahaan dagang pasti teman-teman semua sudah tahu ya, yaitu
persediaan awal ditambah dengan pembelian, ditambah dengan biaya angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan retur dan diskon, kemudian dikurangi lagi dengan persediaan akhir. Sedangkan perhitungan harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan dalam perusahaan manufaktur itu adalah persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian, dikurangi dengan bahan baku tidak langsung, dan persediaan bahan baku akhir akan menjadi bahan baku yang digunakan. Kemudian, bahan baku yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja langsung dan ditambah lagi dengan overhead pabrik akan menjadi total biaya manufaktur. Kemudian, total biaya manufaktur ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal dikurangi persediaan barang dalam proses akhir akan menjadi harga pokok produksi. Kemudian, harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal itu akan menjadi barang tersedia untuk dijual. Kemudian, barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir akan menjadi harga pokok penjualan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada salah pengucapan maupun penulisan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.